Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Perjalanan hidup setiap orang percaya dimulai dari penebusan Kristus untuk membawa manusia keluar dari kuasa dosa atau kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Supaya kita ada terus di dalam terang keselamatan, maka tidak ada jalan lain. Kita harus melalui jalan salib. Sebab Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Jalan salib akan mengkondisikan diri kita alami kematian dari segala perbuatan daging, kemanusiawian, bahkan mati dari keakuan diri. Inilah perjalanan ketaatan orang percaya, sehingga kita bertumbuh dari sekedar menikmati terang keselamatan, jadi mulai menikmati terang kemuliaan Bapa. Persoalannya, kebiasaan manusia cenderung terus berupaya mewujudkan tujuan atau keinginan dirinya sendiri. Sehingga bagaimanapun caranya, dia akan mencari jalannya sendiri. Sekalipun harus mengabaikan atau menyingkirkan firman atau suara Tuhan yang datang. Sementara kunci atau esensi dari perjalanan kekristenan yang mengalami terang kemuliaan Bapa adalah dengar dan taat akan setiap suara Tuhan yang datang dalam hidup kita. Adalah dengan mendengar, menerima dan mentaati setiap firman yang Tuhan sampaikan, maka dari terang keselamatan, hidup kita akan dituntun kepada terang kemuliaan Bapa. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus. Efesus 1 ayat 17-23 versi terjemahan baru. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Alkitab menerangkan bahwa Bapa telah mencurahkan kuasa kebangkitan untuk membangkitkan Kristus dari kematian, lalu mendudukan Dia di atas tahta kemuliaan. Bapa meninggikan Kristus di atas segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Lebih lanjut, firman menjelaskan bahwa Kristus yang telah dipermuliakan tersebut telah ditetapkan untuk menjadi kepala dari jemaat atau gereja. Sementara kita yang adalah jemaat disebut sebagai tubuhnya.
Dengan kata lain, ketika Kristus duduk di atas tahta kemuliaan Bapa, maka di saat yang sama sebetulnya kita pun sedang duduk dan berada di ruang tahta kemuliaan. Maka sebagaimana Kristus memerintah di atas tahtanya, kita pun jadi ikut memerintah dengan otoritas dan kuasa ilahi. Sehingga tidak pada tempatnya untuk orang percaya terus ada di dalam tekanan dan intimidasi dunia, terus mengalami kesusahan oleh masalah dan pergumulan hidup. Sebaliknya, oleh kuasa kebangkitan yang bekerja membangkitkan Kristus dan mendudukannya di atas tahta, kuasa yang sama akan membangkitkan dan mendudukan kita memerintah sebagai para pemenang. Saya berdoa kepada Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan menjadikan mata hatimu terang, sehingga kamu mengerti akan jati dirimu di dalam Kristus sebagai umat pemenang, sebagai para raja yang harus memerintah di dalam kasih, kuasa, dan otoritas ilahi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun telah diberi otoritas untuk memerintah dengan berkata-kata seperti para raja. Roma 5 ayat 17 versi terjemahan baru. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk selalu berada dalam realita ruang tahta, Tuhan akan selalu memberi kita kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, sehingga kita dapat hidup dan memerintah di atas muka bumi ini seperti para raja. Will reign as kings in life. Karena itu Rasul Paulus menegaskan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke dalam tempat kudus atau ruang tahta. Karena Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui korban penebusannya, sehingga kita tidak perlu bersusah payah menghampiri Bapa, sebab korban Kristus adalah jalan yang hidup. Sama halnya ketika orang mau menaiki tangga eskalator untuk berpindah ke lantai atas, orang tersebut cukup menjejakkan kakinya di anak tangga pertama, maka secara otomatis tangga eskalator tersebut akan menghantarnya ke lantai atas. Amin.